Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak materi pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang pembuatan media presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Untuk pengantarnya dari Microsoft PowerPoint, PowerPoint adalah salah satu program aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Nah, di sini poinnya adalah kita nanti belajar menggunakan fungsi hyperlink. Fungsi hyperlink untuk berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Mirip seperti pada saat kita mengakses sebuah halaman website, ya. Terus langkahnya, ini adalah langkah-langkahnya dalam membuat sebuah slide PowerPoint. Ya, langkahnya antara lain itu saya bahasakan bahwa kerangka alur membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Yang pertama, laporan sudah selesai disusun dalam bentuk dokumen Word. Nah, ini. Entah itu proposal Anda, entah itu tugas Anda, penelitian, atau tugas kelas. Paling enggak kan pada saat Anda membuat sebuah media presentasi PowerPoint, laporannya atau bahannya kan sudah ada. Kemudian nomor 2, dalam pembuatan media presentasi ini, inti media presentasi adalah mencakup poin-poin utama. Jangan terlalu bertelet dan panjang lebar. Maksudnya hindari kecenderungan Anda copy paste. Ya. Karena kalau Anda copy paste nanti juga audien akan jenuh untuk membaca. Audien itu cenderung dominan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Kemudian langkah ketiga itu adalah buat alur kerangka terlebih dahulu, poin-poin apa yang akan disusun menjadi sebuah PowerPoint atau mapping konsep, itu nomor 3. Dan nomor 4, ketika kerangka sudah disusun, langkah selanjutnya tinggal masukkan ke dalam aplikasi PowerPoint. Nomor 5, ini contoh laporan LKTI dari salah satu kakak alumni Anda dengan judul, saya turunkan, inovasi pengolahan kayu apu dan seterusnya. Nah, terkait dengan nomor 3, kerangka alur, itu bisa kita acu dari daftar isi. Ya, laporannya ada seperti ini, contohnya ini. Nanti saya masukkan ke dokumen pendukung. Nah, ini. Nah, slide-nya ini mengacu ke daftar isi ini, mulai dari pendahuluan, latar belakang, itu dan konsepnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya. Nah, peta konsep sedikit saya sharing, ini sudah saya buat contohnya. Nah, ini peta konsep seperti ini. Ya, harapannya apa dari peta konsep ini? Oh, saya butuh slide sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, itu slide yang utama. Kemudian slide berikutnya di pendahuluan itu saya butuh 1, 2, 3, 4, 5 juga. Itu. Jadi tujuannya peta konsep adalah untuk mendeteksi awal berapa slide yang akan kita gunakan dalam presentasi nanti. Oke. Cara membuat peta konsep ini sedikit saya sharing, saya mulai dari awal. Nah, kita masuk ke insert, kemudian kita masuk ke smart art. Nah, silakan Anda bebas mau memilih bentuk peta konsep seperti apa, hierarkinya. Kalau saya tadi mencontohkan saya seperti ini. Nah, ini bisa saya edit, misalkan di sini judul.
judul, kemudian misalkan bab 1. Di sini ada bab 2. Nah, untuk menambahkan bab 3-nya, ini kan cuma 2. Berarti kita klik sini, kemudian kita klik kanan, kita tambahkan accept setelahnya. Maaf, diulangi aja, diunduh. Atau kita duplikat, kita klik kanan, copy, kemudian kita paste. Oh, maaf. Bentar, ini langsung Ctrl C, Ctrl V lah ini. Ctrl C, Ctrl V itu. Yang cepat, agak lupa ini bab 3. Nah, misalkan di sini ada pendahuluan. Benda gitu ya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk bab 3 ini? Atau misalkan di sini adalah pustaka. Push. Terus kalau untuk menambahkan ya kita klik kanan, mudah-mudahan bisa nih ya. Oh ya, dari sini klik kanan bab 2, kemudian kita tambahkan accept di bawahnya. Nah, berarti di bawahnya. Edit, misalkan dan seterusnya. Terus ini accept di bawahnya. Oke. Tuh. Bab 3 misalkan lokasi. Nah, silakan Anda buat sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi saya ulangi, dari peta konsep ini untuk memudahkan kita menghitung jumlah slide yang akan digunakan. Karena proses dari hyperlink itu adalah berulang-ulang. Oke, ini tidak usah saya simpan. Karena ini sudah ada. Nah, ini sudah ada, saya simpan. Nah, kemudian ketika peta konsep sudah jadi, langkah berikutnya adalah ini contoh yang sudah saya siapkan. Saya sudah menyiapkan satu desain dari PowerPoint-nya. Nah, harapannya dari navigasi yang saya tunjukkan mouse ini, itu nanti pada saat diklik itu dia menuju ke isi. Contoh misalkan saya klik kajian pustaka, nanti akan menuju ke kajian pustaka. Saya klik pendahuluan, nanti akan menuju ke halaman pendahuluan. Di mana halaman pendahuluan itu berisi terhadap 5 ini, latar belakang, tujuan, hipotesis. Ini double ya. Double ini saya hapus saja ini. Latar belakang, tujuan, hipotesis, dan tujuan penelitian. Nah ini. Oke. Nah, terus itu berulang-ulangnya. Contoh sederhana ini saya simpan aja, misalkan saya buat baru. Misalkan ini adalah judul utama, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya contohnya kita buat duplikat slide aja. Maaf, Ctrl Z, insert new slide. Nah ini, misalkan di sini adalah bab 1. Ya, ini contohnya sederhana aja nih. Huruf besar. Nah, ini kalau saya kaitan dengan navigasi menjadi bab 1, bab 2, bab 3 misalkan itu ya. Nah, itu oke, sebelum bab 1 biasanya pendahuluan ya sini ya. Ini ada pendahuluan. Pendahuluan. Nah, di sini boleh Anda menggunakan insert shape atau button silakan. Kalau saya sederhana saya menggunakan shape misalkan. Yang kotak ini. Nah, misalkan ini saya kasih edit text bab 1. Bab 1. Kemudian saya Ctrl C, Ctrl V, copy. Kalau bingung, nggak jelas, saya klik kanan, saya copy, saya klik kanan, saya paste. Nah ini. Nah, ini hubungannya dengan itu tadi, saya maksudkan peta konsep itu. Dan bab 3. Nah, mana pendahuluan ada bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian pada bab 1 itu memiliki 2 subbab misalkan. Contohnya tadi, saya hapus ya, misalkan 2 subbab. Berarti langkahnya kita duplikat slide ini. Nah, duplikat slide ini kan slide yang bab 1, yang halaman 2, ini misalkan halaman 3 kita rubah menjadi bab
1. Kemudian di mana bab 1 itu ada 2 subbab, misalkan ini adalah subbab 1. Ini ada subbab 2. Oke. Nah, otomatis kan terkait dengan bab 1 kita juga menduplikasikan ini. Sebelum kita duplikasikan, saran saya kita siapkan dulu navigasi untuk menuju ke bab 1, bab 2, dan bab 3. Contohnya ini saya begini aja ya, saya buat lagi dan waktunya enggak terlalu lama. Insert, misalkan ini 1, kita edit teks bab 1, kemudian kita kontrol V bab 2, bab 3. Oke. Nah, ini bab 1. Ini adalah bab 2. Ini adalah bab 3. Maaf. Bab 3. Nah, sekarang bab 1 ini misalkan penjelasan, dan terus kita mau menjadi subbab 2, kita duplikat slide. Dari judul bab 1 menjadi kita tambah subbab 2. Subbab 1, kemudian kita duplikat lagi menjadi subbab 2. Nah, terus untuk menuju bab 2, ya kita boleh memanfaatkan dari sini, kita duplikat slide, ini kita ganti bab 2. Nah, bab 2 ada berapa subbab? Misalkan bab 2 hanya ada 1 subbab. Nah, ini kita hapus 1 subbab. Oke, kemudian kita duplikat lagi, misalkan untuk bab 3. Bab 3 itu ada 1 subbab. Nah, rancangan sudah, sekarang fungsinya adalah membuat hyperlink. Ketika klik bab 1, ini adalah halaman slide 2. Ini ya, kita klik ya. Berarti dia akan menuju dirinya sendiri. Kemudian, oke, dari pendahuluan bab 1 ini adalah halaman 3. Berarti di sini, pada saat bab 1, kita klik kanan, kita hyperlinkkan. Kemudian kita pilih yang ini, this dokumen ini. Kita pilih yang bab 1. Oke. Nah, ini dia akan menuju ke bab 1. Bab 2 sama, kita klik kanan, kita hyperlinkkan menuju ke bab 2. Bab 3 juga sama, kita klik kanan, hyperlinkkan ke bab 3. Oke. Nah, terus untuk yang di bab 1, karena bab 1 ini ya kita hyperlink juga ke bab 1. Kemudian subbab 1 kita hyperlinkkan ke subbab 1 dan seterusnya. Termasuk di sini ada tulisan bab 1, ikon bab 1, ya kita hyperlinkkan ke bab 1 dan seterusnya. Termasuk di sini ada hyperlinkkan bab 3. Jangan lupa disimpan, misalkan contoh. Nah, ini cara cepat lah, contoh untuk membuat satu hyperlink ya. Ya memang agak telatennya nanti menghubungkan satu persatu seperti ini. Insya Allah ketelatenan itu nanti akan berbuah sesuatu yang baik juga. Jadi yang menarik lah, sesuatu yang berbeda. Untuk melihat hasilnya, misalkan saya klik preview. Nah, ini judul. Nah, untuk menuju bab 2, saya klik tinggal bab 2. Nah, ini, terus kemudian untuk menuju bab 3, saya cukup mengklik. Nah, ini bab 2. Nah, ini bab 3. Untuk bab 1, saya mengklik bab 1. Wah, bab 1-nya di bab 3 belum dihubungkan. Oke, sekarang kita klik ke bab 3, bab 1. Oke. Nah, kita preview lagi. Kan. Nah, ini. Oke, bab 1, kemudian subbab 1. Dan di subbab 1 menuju ke bab 3, subbab 3. Ini subbab 2.
ke bab 1 ini atau bab 3, habis ya. Bab 3 harus diperlinkkan ke bab 3. Contoh ya. Simpan, kita preview dari awal. Misalkan dari bab 1, kita menuju bab 1, subbab 1 menuju subbab 1. Kita mau menuju ke bab 3, dia bab 3 kan tetap ini. Ini mau bab 1, nah ini menuju ke bab 2, subbab 3, bab 1. Tuh. Itu fungsi hyperlink tampilan mirip website. Jadi harapannya supaya ya tidak menuju operator next, kita langsung bicara misalnya, oh coba kita buka bab 1. Oke, bab 1 seperti ini. Bab 2 seperti ini. Seperti itu. Toh yang contohnya sedang saya bangun, nanti silakan Anda lanjutkan ini. Ini contoh presentasi. Nah, ini. Dan nanti harapannya ketika saya klik pendahuluan, dia menuju ke halaman pendahuluan, saya klik pustaka, menuju halaman pustaka, dan seterusnya. Ini gambar rumah, ketika saya klik, nanti dia masuk ke halaman utama. Ini belum saya fungsikan hyperlink. Nah, di pendahuluan ada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan sebagainya. Pada saat saya mau menjelaskan tujuan penelitian, ya saya tinggal klik tujuan penelitian. Klik gitu. Ini ya belum ada ini, belum saya hiperlinkkan. Kemudian hipotesis, ya saya tinggal klik hipotesis. Hipotesis belum saya hiperlinkkan ini. Cara menghiperlinkkan sama seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sharing terkait dengan presentasi menggunakan PowerPoint, slide PowerPoint. Jangan lupa intinya adalah Anda sudah punya laporan, kemudian Anda punya peta konsep, mau saya buat seperti apa slide saya. Dalam membuat presentasi, Anda jangan copy paste, berarti syaratnya harus membaca poin-poinnya seperti apa. Kemudian peta konsep itu membantu kita untuk membuat satu presentasi hubungannya dengan butuh berapa slide, kemudian di mana antar slide itu kita hubungkan menggunakan fungsi hyperlink. Tampilannya mirip web. Nanti seperti itu. Bukan tugas ya, pengayaannya adalah boleh Anda melanjutkan contoh slide presentasi saya ini. Ini silakan Anda hubungkan seperlunya, atau Anda melanjutkan yang Anda sudah punya, atau waktu Anda tugas SMP punya presentasi, itu kalian modif Anda hubungkan dengan navigasi hyperlink. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Teman berikutnya kita sedikit mengeksplor bagaimana memasukkan gambar, video, dan sebagainya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.